Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas berita politik hari ini. Apa saja yang terbaru, semoga ini bisa memberikan tambahan informasi terupdate kepada kalian semua. Apa yang dilakukan oleh adik mahasiswa di Surabaya, Ketua BEM UNER, seorang perempuan, memang di luar kepantasan, menyebut kepala negara kita dengan nama yang kurang pantas, ya. Saya tidak setuju dengan itu. Itu bisa diperbaiki dan dinasihati. Yang saya lebih tidak setuju adalah upaya persekusi massa, tekanan psikis dan moral terhadap pribadinya dan keluarga, bahkan upaya penuntutan hukum. Saya kira kasus seperti ini tidak perlu sampai ke sana. Anak seperti itu masih perlu dibina dan diberi cari muka kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa perlu harus menjadi pesakitan atau narapidana. Saya kira sebuah permintaan maaf sudah cukup baik, cukup terhormat, dan itu justru akan mengangkat derajat Pak Prabowo. Tetapi upaya penegak hukum dengan memperkarakan dan memperlakukannya seperti seorang koruptor, bahkan koruptor lebih baik diperlakukan daripada anak mahasiswa itu. Saya turut bersimpati kepada Pak Prabowo karena itu betul-betul juga sebuah hal yang tidak pantas. Tetapi perlakuan Pak Prabowo, jangan dengarkan dia, Pak. Dengarkan suara kami, suara rakyat. Jangan dengar suara dia. Apa gunanya jadi PR selama ini? Ya, berarti Anda menginginkan para penghina-penghina itu bertumbuh subur Anda mendukung berarti. Ya, memang di awal Anda mengatakan bahwa tidak baik menghina presiden. Ya, cukup dengan video klarifikasi minta maaf. Gini aja, kalau kita kebalikan, kita balik ya. Kalau misalnya ada mahasiswa yang mengatakan hal seperti itu kepada ketua partai Anda, ya, dan kemudian langsung minta maaf, katakan seperti itu di depan banyak umum, para pendemo nyanyi mengatakan Prabowo seperti hewan berkaki empat itu, teman-teman. Coba itu kebalikan kepada mereka. Kalau nggak ngamuk-ngamuk, pasti ngamuk-ngamuk mereka akan tuntut 7 turunan pastinya, ya. Pasti bakalan ngamuk-ngamuk. Yang nggak dilakukan saja mereka ngamuk, tuduh parcok lah, tuduh kecurangan presiden, itu kan nggak terbukti apa-apa, mereka ngamuk, merasa disolimi, kalah saja teman-teman, kalah dalam pemilu saja mereka ngamuk-ngamuk, tuntut sampai ke Mahkamah Konstitusi, tuntut itu walaupun buktinya nggak ada. Apalagi kalau terang-terangan seperti mahasiswa itu bernyanyi melecehkan Presiden Republik Indonesia di depan umum, nyanyi viral di mana-mana. Pak, Anda harus mengerti, hukum tabur tuai itu berlaku. Anda mau menghalangi masyarakat yang melakukan persekusi, katanya melakukan penghinaan secara psikis kepada dia pribadi. Pak, Anda harus mengerti soal hukum tabur tuai. Dia menabur yang jahat, dia layak menuai yang jahat juga. Ya, kita ampuni teman-teman. Tapi apakah masyarakat Indonesia, Anda bisa mengontrol satu Indonesia ini? Berarti Anda melarang masyarakat Indonesia untuk bersuara kalau gitu, ya. Masyarakat merespon ketika presiden yang mereka dukung, Pak Prabowo, itu dikatai seperti itu. Lantas mereka menyeranglah. Mereka mahasiswa apa dan sebagainya. Kalian tahu lah netizen seperti apa, teman-teman. Ya. Mas Anda bilang, coba kita dengarkan sekali lagi dulu, teman-teman. Perlu harus menjadi pesakitan atau upaya penuntutan hukum. Saya kira diperbaiki dan dinasihati. Katanya itu, misalnya saya mengatakan hewan kepada presiden, dia mengatakan, ya nggak apa-apa itu, nanti itu bisa diperbaiki kok, bisa dinasihati. Akan ada penghina-penghina, pengancam-pengancam Pak Prabowo yang baru. Saya percaya akan lebih banyak kali kalau hukumannya hanya seperti nggak apa-apa, bisa dimaafkan, nggak apa-apa, bisa diperbaiki dan dinasihati. Hanya dinasihati, bisa diperbaiki dan dinasihati. Enak aja Anda mengatakan seperti itu. Yang saya lebih tidak setuju adalah upaya persekusi massa, tekanan persekusi massa. Anda menghina, menyamakan Presiden Republik Indonesia seperti hewan, presiden yang dipilih oleh massa yang begitu banyak, dan Anda mengatakan saya tidak menyetujui ada persekusi massa. Itu resiko yang harus dia tanggung sendiri.
Itu resiko. Anda berbuat, Anda harus rela untuk bertanggung jawab. Enak aja Anda mau berbuat, kemudian jangan dipersekusi, jangan. Silakan Anda mau kendalikan netizen Indonesia, Pak. Aduh, lucu banget ya Pak Dedi ini teman-teman ya, lucu banget ya. Aduh. Otomatis semua pemilih Pak Prabowo tidak terima dan pastinya akan membalas menyerang lewat sosial media tentunya. Social judgment terhadap mahasiswa tersebut. Apalagi kalau sudah ditangkap, ya pastinya mereka akan rasa happy dong ya. Karena selama di era Pak Jokowi kita tidak pernah melihat hal seperti ini. Tapi di era sekarang kita melihat hal ini adalah hal yang baik. Di mana hei para mahasiswa, silahkan mendemo, silahkan kalian sampaikan kritik kalian. Tapi kalau kalian sudah kelewatan, sudah melanggar undang-undang yang tertulis soal demo, maka Anda bisa dipenjara. Contohnya adalah BEM Unair itu teman-teman. Ya, jadi hati-hati kalian mahasiswa, sudah ada contohnya bisa ditangkap kalian. Ya, jangan kalian macam-macam, silahkan. Tidak ada yang melarang kalian menyampaikan aspirasi kalian. Tapi kalau sudah ditunggangi dan sampai mengatakan Presiden Prabowo seperti itu, siap-siap. Tapi ada orang dari partai ini ya teman-teman, dari partai PDIP yang membela penghina kepala negara. Jadi kalian sudah tahu mereka itu ada dari kelompok mana. Anies Baswedan, Mahfud, dan Ganjar melakukan agenda politik di Universitas Gadjah Mada dikemas dalam PDIP acara semua lagi, Ramadan Public Lecture Masjid UGM. Bukankah masjid jadi tempat ibadah? Kenapa menjadi ruang propaganda politik? Apalagi di masjid perguruan tinggi negeri setingkat UGM. Kok bisa? Kalau kita telusuri faktanya, Anies, Ganjar, dan Mahfud punya konektivitas dengan UGM. Yang kita tahu, Anies Baswedan adalah alumni UGM. Mahfud MD memiliki hubungan yang erat dengan UGM, baik sebagai alumni maupun dalam kontribusinya di bidang akademik. Dan Ganjar Pranowo juga mengisi acara. Terlebih, Ganjar merupakan mantan Ketua Umum Kagama periode 2019 sampai 2020. Nanti ini prediksi saya teman-teman ya. Yang akan diusung dari PDIP untuk Capres 2009 antara Anies dan Ganjar berpasangan, atau ada peluang Ahok dan Anies. Ya. Mungkin peluang Ganjar agak sedikit kecil karena hanya 16% gitu teman-teman ya. Udah capek-capek, udah kampanye seperti udah menang aja, mengatakan diri jadi bapak semua Indonesia. Tapi hanya dapat 16%. Mungkin Ahok sama Anies ya menurut saya dari partai PDIP. Aduh. Ada apa dengan kalian? Di era kepemimpinan Pak Prabowo Gibran, koruptor satu persatu terciduk. Kenapa kalian minta Prabowo Gibran turun? Itulah teman-teman ya. Ada maksud, ada udang di balik batu atas demo mereka ini. Mematikan demokrasi ada 3 juga caranya. 1, ganti aturan main. Bener nggak tuh? Yang wabah PKI asal Yaman memang tidak mengenal tempat dan bulan suci. Cocoknya dikurung bareng lembong. Sudah gak heran lagi. Ini yang punya kunci surga. Malaikat jadi tim suksesnya. Buka jalan terus. Mahasiswa versus ojol. Lokasi Alaudin Makassar. Kalau mau demo kita jangan kita jalan begini. Ajar Pak. Ini Pak. Preman teman-teman. Dia palang jalan, kemudian ditegur masyarakat, silakan demo. Tapi apa? Coba lihat tengah. Kalau mau demo kita jangan kita jalan begini. Rokok. Pindah Pak, pindah. Mana korlapnya? Ajar Jol, ajar. Duduk
tabrak aja, Pak. Setengah-setengah, bukan setengah. Iya. Bukan saya setengah, biar kamu jalan sendiri. Masa sih? Iya, jangan. Oke teman-teman semua ya, aku capek tentang hadapi mahasiswa setiap hari. Kapan habisnya ini? Selama mahasiswa nggak berhenti demo, saya akan terus bahas mereka, saya akan terus lawan teman-teman ya. Kita lawan, bersuara demi kepentingan bangsa ini, karena mereka bergerak itu teriak-teriak nama rakyat. Makanya kita sebagai rakyat harus teriak-teriak bahwa kalian tidak mewakili kami. Kalian mewakili dari partai itu tadi yang bela-bela mereka, teman-teman. Oke, bagaimana pendapat kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.